Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Oke, kita belajar daring kembali. Dimana di sini saya membuat materi berupa video. Kenapa video? Karena secara materi yang berupa teori tidak banyak, dan banyak teori yang harus dijelaskan menggunakan sambil membuka aplikasi yang dipelajarinya. Nah, untuk kelas 10 BM akuntansi maupun pemasaran, untuk awal tentu saja untuk di teori kita kalian sudah mencari beberapa materi mengenai sistem komputer. Yang pertama itu adalah kemarin kalian sudah mencari materi mengenai hardware, brainware ataupun software. Nah, untuk hardware mungkin akan lebih jelasnya ketika kita luring. Nah, untuk daring saya akan langsung masuk ke bagian aplikasi pengolah kata, atau yang saya paling sering digunakan salah satunya adalah Microsoft Word, atau mungkin di handphone kalian atau di Android ada yang WPS Office, ada juga yang versi Microsoft Office-nya. Nah, itu terserah saja kalian mau menginstal yang mana. Nah, mungkin sebaiknya kita biasanya kalau saya itu materi praktikum mau software apa saja, tentu harus diawali dengan perkenalan software itu sendiri. Baik, ini software yang saya gunakan adalah Microsoft Word. Untuk versinya ini yang versi 2016, tapi dari 2010, 2013 dan 2016 ataupun yang sekarang yang terbaru ada 2019. Untuk segi tampilan ini tidak jauh berbeda, kurang lebih sama. Jadi tidak usah bingung. Kalau misalkan Pak, saya punya komputer dengan versi yang 2010, oke, nggak masalah, oke. Pak, laptop saya menggunakan Office versinya yang 2013, nggak masalah, sama saja. Oke, ini adalah tampilan ketika kalian pertama kali membuka Microsoft Word. Nah, ada beberapa menu yang langsung dihadapi oleh kalian. Yang pertama ada Home, New, Open, Akun, dan Option. Nah, untuk memulai dokumen baru, tentu saja langsung klik bagian New. Ada pilihannya blank dokumen. Nah, kita klik sini. Nanti dibiasakan kalau misalkan ini bukan dibiasakan ya, tapi diingat saja. Kalau misalkan ketika nanti praktikum saya berbicara klik, artinya itu adalah klik kiri, ya. Ya, biasanya dipencet menggunakan jari telunjuk. Ada lagi yang satu lagi klik kanan. Kalau klik kanan biasanya menggunakan jari manis atau jari tengah. Itu tergantung enaknya saja yang mana ya. Oke. Nah, di sini saya menganggap kalian sudah tahu bagaimana cara memegang mouse, jadi jangan tanya lagi. Maksudnya yang diklik yang mana, keyboard atau mouse. Kalau berbicara klik berarti mouse, kalau berbicara ketik berarti keyboard. Gitu aja ya, gampangnya. Baik, ini adalah tampilan dokumen baru ketika kalian membuka Microsoft Word 2010 ataupun 2010 sampai 2019, dimana ada beberapa menu dan submenunya. Nah, kalau saya sih biasanya menyebutnya ini bagian menu utama, dan di bawahnya adalah grup menunya. Ya, sebenarnya bahasanya adalah submenu. Ini menu utama, di bawahnya adalah submenunya. Oke, di bagian home, yang pertama kalian akan menemukan submenu, grup submenu dari font. Nah, ini untuk mengatur pengaturan jenis hurufnya, ukurannya, tebal atau kecil, tebal atau biasanya, dan yang lainnya. Oke.
Contohnya seperti apa? Oke, saya contohkan seperti ini ya. Ini saya ketik nama saya. Oke. Untuk memblok ini tidak jauh berbeda dengan menggunakan di handphone. Kalau di handphone kan tahan lalu digeser. Nah, kalau misalkan di komputer, klik kiri, tahan, geser. Baik, untuk grup submenu font, kalau misalkan di sini ini untuk memilih ini ya, jenis hurufnya. Nah, walaupun banyak, tapi ingat penggunaan font itu tolong disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya jangan sampai kalian menggunakan font alay untuk surat formal, surat lamaran, atau surat yang lainnya. Kalau untuk jenis-jenis surat atau font tugas, tolong gunakan font yang biasa saja, seperti Arial, Calibri, atau Times New Roman. Oke, misal kita menggunakan jenis font yang pertama adalah Arial. Oke, ini 11 apa Pak? Nah, yang 11 ini adalah ukuran fontnya. Bisa diperbesar. Nah, ini baru diperbesar ya, atau diperkecil. Atau bisa langsung di sini juga bisa. Oke, ini ada spasi dia. Saya hapus dulu. Ini bisa dipertebal. Atau shortcutnya itu di keyboard tekan dan tahan tombol kontrol atau singkatannya CTRL, kemudian tambahin huruf B. Ini ya. Nah, terus ada juga yang format italic, ini untuk memiringkan huruf ya. Ini agak miring tuh. Ini juga yang underline, menggaris bawahi atau mencoret strike stroke. Jadi dikasih coretnya. Oh, warnanya bisa diganti. Oke, untuk warna ini ada di sebelah sini ya. Ini bisa kalian ganti warnanya sesuai dengan kebutuhan, dengan sesuai keinginan. Usahakan apapun itu sesuaikan dengan kebutuhan dulu. Oke, ini untuk yang submenu font. Selanjutnya ada yang menu paragraf, di mana ini ada salah satunya numbering, list and numbering, bullet, numbering, ini multiple list. Oke, kemudian jenis paragrafnya. Ini ada line paragraph spacing. Nah, ini ada arahnya ya. Berurutan untuk mengurut. Baik, ini untuk apa saja? Yang bedanya apa? Kalau misalkan nanti ya, dari menu paragraf ini ada apa saja? Oke, saya ambil contoh dulu file yang panjang. Oke, saya ngetik asal aja dulu. Baik, ke sini saya kasih warna berbeda aja. Nah, sekarang kita punya 3 warna teks. Anggap saja ini teks panjang ya Pak, satu paragraf. Nah, ini satu paragraf. Kita punya 3 paragraf. Nah, pertama kita kenalan dulu sama yang namanya paragraf, fungsinya seperti apa. Oke, untuk menggunakan suatu jenis paragraf, kalian bisa ketik dulu paragrafnya. Setelah satu paragraf itu selesai, kemudian kalian blok. Kalau sudah di blok, ada 4 paragraf yang sering digunakan. Yang pertama elegant left, kemudian center, kemudian right, align right, dan yang terakhir adalah justify. Oke, bedanya gimana? Nah, kalau untuk
left, dia akan menjorok ke sebelah kiri. Ini saya kasih spasi deh. Nah, dia ratanya rata sebelah kiri. Kemudian kalau misalkan saya klik center, dia ini menjadi ratanya rata tengah. Jadi satu sumbu ada di tengah. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan saya ganti menjadi right? Nah, dia menjadi ratanya rata kanan. Kalau tadi rata kiri, sorry. Tadi rata kiri, kemudian sekarang rata kanan. Nah, yang justify ini rata kiri kanan. Nah, kelihatannya kalau misalkan saya seperti ini. Nah, ya bukan tengah, bukan kiri, bukan kanan, melainkan rata kiri kanan. Itu bedanya. Nah, lalu ini untuk tadi barusan ya, untuk yang paragraf. Selanjutnya saya mau kasih contoh untuk yang bullets dan numbering. Oke, ini kalau saya biasanya untuk pemformatan itu biasanya sudah menjadi kebiasaan di blok dulu ya. Ini di blok dulu, lalu klik format yang mau digunakan. Misal saya mau menggunakan format bullet. Ini akan jadi seperti ini. Kalau misalkan yang numbering dia menjadi nomor atau huruf. Yang menjadi sebuah daftar atau list. Kalau misalkan kita dari baris ini kita kasih enter, tekan enter sekali, nah dia akan muncul huruf yang selanjutnya. Atau kalau misalkan angka, nomor yang selanjutnya. Sama aja ya. Oke, untuk selanjutnya ada subgroup style. Nah, ini akan kita bahas ketika luring sepertinya karena ini terlalu panjang. Nah, ada menu insert di mana di sini banyak lagi sub menunya. Ada yang pertama sub menu group page. Nah, di sini untuk memasukkan halaman-halaman ya. Ada blank page. Kalau blank page itu memasukkan atau menambahkan halaman kosong yang baru. Ada kemudian page break. Ini fungsinya sama, intinya untuk menambahkan halaman baru. Nah, tapi perlu diperhatikan ada perbedaan. Ya, ada perbedaannya. Misal di sini sekarang kursornya ada di sebelah sini. Saya tekan blank page. Nah, ini ada enter kayaknya ya. Bentar, baik kita ulangi. Saya tekan blank page, keluarnya 3 halaman. Oke, sebenarnya ini harusnya keluarnya 1 halaman, tapi lebih. Nah, udah. Ini ya, kalau misalkan saya tekan blank page, dia akan menambahkan 1 halaman baru. Kalau misalkan tekan yang page break, sama menambahkan halaman baru. Nah, itu kalau kursor di ujung. Kalau misalkan kursornya di tengah blank page, ke bawah, kalau dikasih page break, oh ini bedanya ya. Nah, kalau kursornya di tengah, kita tekan blank page, ada halaman kosong di tengahnya. Nah, sekarang total halamannya ada berapa? Ada 3 ya. Ini ada page 3, of 3, jadi ada 3 halaman. Sedangkan kalau misalkan kita tekannya page break, nggak ada halaman 3, hanya sampai halaman 2. Oke, jadi di tengah-tengah tuh nggak ada halaman kosong, melainkan ngasih space ya dari halaman yang pertama sampai di mana kursor aktif, kemudian memindahkan
tulisan yang selanjutnya dari kursor ke halaman yang selanjutnya. Nah, jadi tadi kursor di sebelah sini. Nah, dari kursor ke akhir, dari kursor ini sampai ke atau nomor 4 sampai 5 itu dipindahkan ke halaman 2. Nah, sedangkan kalau misalkan tadi yang pakai blank page itu memindahkan nomor 4 dan 5 dipindahkannya ke halaman berapa? Ke halaman 3. Kalau yang page, blank page, kalau page break itu hanya sampai ke halaman 2. Oke, itu bedanya ya. Selanjutnya ada juga insert table. Nah, ini untuk memasukkan tabel. Oops, bentar. Ini masih dalam mode numbering. Nah, memasukkan tabel. Nah, ini tinggal digambar saja. Mau tabelnya ukuran berapa? Kolom ke samping kolom, ke bawahnya baris, berapa kolom, berapa baris. Saya mau buat kolom 3x3. Tinggal digeser saja untuk lebarnya. Oke, kemudian bisa memasukkan gambar, kasih bentuk. Ini masih banyaknya, ada header, footer, dan yang sebagainya. Oke, untuk yang mau lihat videonya, ini boleh kalian screenshot sama yang home. Ini di screenshot. Sudah. Kemudian insert, screenshot juga. Desain ini nggak usah dibahas. Nah, ini layout. Nah, ini kita masuk ke layout ya. Oke, silahkan screenshot dulu. Nah, di menu layout ada pilihannya page setup, paragraph, dan arrange. Nah, mungkin saya bahas yang dua dulu, dua aja. Page setup sama paragraph. Oke. Di page setup ada yang namanya margin. Kalau margin itu jarak dari posisi mulainya kata atau pengetikan. Apa yang kita ketik itu mulainya, jarak dari ujung ke kalimat yang kita ketik itu berapa. Itu diaturnya oleh margin. Nah, yang diatur yang mana saja? Sekeliling ya. Atas, bawah, kiri, kanan. Nah, itu diatur. Ini untuk yang pengaturan awalnya, dia bisa kalian lihat ya ukurannya berapa, 254 cm secara keliling. Nah, kalau misalkan mau yang lebih kecil, bisa kalian yang pilih arrow. Ini bedanya lebih sempit lagi ya. Kalau tadi agak di sebelah sini, ini udah sempit. Kalau misalkan mau masih kurang sempit, itu kalian bisa buat custom margin. Misal kita buat kelilingnya 0,5. Oke, atas, bawah, kiri, kanan 0,5. Kalau sudah kita klik OK, lebih sempit lagi ya jaraknya ini. Nah, perlu kalian perhatikan penggunaan margin ini harus kalian benar-benar pahami, karena tidak semua printer ini bisa menggunakan margin yang kecil. Ada beberapa printer yang marginnya cukup besar, dan kebetulan margin kalau misalkan kalian membuat buku yang mau dijilid, itu biasakan margin kirinya itu harus lebih besar atau margin kanannya lebih besar. Atas bawah boleh. Atas bawah itu biasanya mengikuti printer, biasanya sekitar 0,75 cm. Oke, itu untuk margin. Nah, kemudian ada yang orientation. Nah, ini kurang mode berdiri atau mode tiduran, siapa sih sebutnya, landai ya. Ya pokoknya lebih panjang lah. Kalau tadi kan tinggi, kalau sekarang jadi panjang tapi pendek. Nah, kemudian ada yang size. Nah, ini untuk ukuran pengaturan kertasnya ya. Kalau di Word 2016 itu awalnya dia menggunakan ukuran letter. Nah,
Ini bisa kalian rubah misal menjadi ukuran A4. Ini lebih panjang lagi ya. Kalau misalkan orientasinya dirubah, dia menjadi lebih tinggi lagi. Ada juga kolom. Jadi ini kolom nih digunakan untuk ini ya, membagi. Nah, jadi dalam satu lembar itu ada kolom kiri dan kolom kanan. Untuk 2 kolom, kalau 3 kolom ya bisa, cuma berantakan, jarang dipakai ini. Dari 3 ke yang 3 ini jarang dipakai. Biasanya yang pakai itu 1 kolom, 2 kolom, left atau right. Kalau ya left, jadi yang sisi kirinya ini sekitar 30%, kanannya 70%. Begitupun sebaliknya, kalau yang kanan tinggal dibalik aja. Kalau yang itu ini 50-50 ya, 50% kiri, 50% kanan. One ya 100%, bukan 100% sih, full, artinya cuma tidak ada pembagian. Oke, baik, lanjut untuk yang paragraf. Oke, untuk yang paragraf ini jarak enter ya, ada left, right, before, after, tapi yang biasanya dirubah itu adalah afternya. Ini mengatur jarak sebuah enter. Kan bisa kalian lihat nih, ada jaraknya lumayan. Kalau ini kita perkecil saja 0, dia menjadi lebih dekat lagi. Kelihatan ya bedanya ya. Nah, jauh, dekat. Oke, untuk menu selanjutnya referensi, ini juga nggak akan dulu saya bahas. Mailing sama, review sama, print review sama, office statement nggak usah. Nah. Oke, untuk selanjutnya saya tidak akan ngasih kalian dulu materi, tidak akan ngasih kalian pertanyaan dulu. Tapi untuk absensi silakan kalian komentar di bawah dengan komentar nama sekaligus kelasnya. Oke, absensi kalian akan saya lihat di situ. Baik, untuk video ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.